慢点喝。而且那人也没用凤凰令过。与其冒着暴露身份的危险使用凤凰令，安静。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Fearless Battle Spirit, tepatnya untuk episode 122. Bagi yang belum menonton atau lupa untuklah di part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu ya, linknya ada di deskripsi. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, di tempat keluarga Fan, yaitu Fan Hao, sedanglah bertemu dengan seseorang. Kini, nama dari Qinan sudah begitu populer, dan beberapa pihak yang telah mendapati surat dari Gunung Wentao, mereka berdatangan untuklah menangkapnya. Tetapi Fan Hao memberitahu kepada pria tua ini, kalau Qinan sudahlah pergi dari keluarga Fan. Terlebih, dia juga haruslah dihukum terlebih dahulu oleh keluarganya. Jadi pada intinya, tidak ada satupun dari mereka yang diberikan hak untuklah menangkap Qinan selain keluarga Fan itu sendiri. Namun, yang tidak diketahui oleh pihak lain, kalau Fan Hao sendirilah yang merencanakan semua ini dan membiarkan untuklah Qinan pergi begitu saja. Jadi dia meminta untuklah membahas masalah ini nanti saja ketika berhasil menemukan keberadaan dari Qinan guys. Alhasil, diskusi mereka berakhir begitu saja tanpa adanya hasil sama sekali. Setelah kedua orang ini pergi, Fan Hao hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata, hanya untuk satu orang saja bisa membuat seluruh Dongzhou benar-benar bergejolak. Dan dia sendiri haruslah bergerak lebih cepat untuk menemukan keberadaan dari Qinan. Dan sekarang dia menganggap Qinan sebagai aset terpenting untuklah keluarganya. Sementara itu, di tempat Pangeran ke-7, dia sedanglah berdiskusi dengan kakak perempuannya. Kalau dirinya bertemu dengan dua pria muda yang berasal dari Camp Phoenix dan juga Camp Harimau Putih. Hanya saja mereka terlibat dalam pertarungan ketika berada di luar gerbang. Dan dia tertuju kepada salah satu pria yang berasal dari plakat Camp Phoenix. Dan seharusnya orang yang berkunjung itu adalah Yan Jiao. Tetapi yang datang mengapa orang yang begitu berbeda? Hal inilah membuat Pangeran ke-7 cukup mencurigai keberadaan pria tersebut ya guys. Sedangkan untuk kakak perempuannya meminta kepada dia, jika dirinya benar-benar mencurigainya, mengapa dia sama sekali tidaklah menyelidikinya dengan begitu detail? Sang adik menjawabnya kalau dia telah melakukan penyelidikan yang begitu detail. Bahkan dengan menggunakan teknik matanya, dia tidaklah bisa melihat apakah itu Qinan yang sedanglah menyamar atau sama sekali bukan. Lantas ya, sang kakak mencoba untuk memberikan saran. Jika memang tidak bisa untuklah melihatnya, maka gunakanlah cara yang lain. Namun yang pasti, dia juga perlu berhati-hati untuklah menyelidikinya. Karena rumor yang telah beredar, Qinan telah berhasil untuklah mengalahkan kesengsaraan surgawi. Jadi pada intinya, semua orang mengetahui kalau Qinan telah berhasil menerobos ke ranah jiwa baru lahir guys. 如今我们羽翼未丰，剑三营令牌是都尉亲临。 Jadi satu-satunya cara untuk membuktikan itu Qinan atau bukan, dia haruslah mendekatinya dan berbaik hati kepadanya seakan-akan dia bersedia untuklah menjadi temannya. Sang kakak menyuruh kepada adiknya untuklah membawa arak roh api yang telah dia simpan dan berikanlah kepada pria tersebut. Mungkin saja ya dengan cara begini dia bisa untuklah mendekatinya. Lalu Pangeran ke-7 langsunglah menerima saran tersebut dan buru-buru pergi dari sana. Dan benar saja guys, setelah dia diberikan arak roh api, kalau pria berbaju merah ini adalah Qinan yang sedang menyamar. Tetapi sampai saat ini belum ada yang bisa menyadarinya. Empress Fei Yu meminta kepada dia berhati-hati. Salah satu kewaspadaannya, jika dia diberikan beberapa barang, maka beritahu kepada dirinya.
Dan ini salah satu contohnya juga, yaitu arak api yang meminum pertamanya adalah Empress Feiyu, serta meminta kepadanya simpanlah arak api ini untuk dirinya. Lalu, Empress Feiyu memberitahu kalau Pangeran Ketujuh memiliki niat yang begitu sangatlah buruk kepadanya. Seharusnya dia sudahlah bisa menebak. Dirinya diberikan 3 arak raw api yang bisa dikatakan arak ini sungguh begitu langka. Ditambah, dia juga diberikan tempat tinggal yang begitu mewah. Serta, dia juga telah merekomendasikan Qinan untuklah mengikuti ujian istana. Qinan memang sudahlah menebak Pangeran Ketujuh memiliki niat di balik semua ini. Tetapi, semua pemberian darinya tidak bisa untuklah ditolak. Dan dia akanlah mengikuti alur permainan dari Pangeran Ketujuh. Dan juga, Qinan mengganti namanya sebagai Duan Qi. Sementara itu, di titik perkumpulan ujian, beberapa peserta juga telah hadir. Di sana juga ada Fan Xinru serta Long Hu yang mengganti namanya sebagai Ao Tian. Dan seperti biasa, Long Hu tertarik kepada wanita yang seksi. Dia menuju ke arah Xinru untuklah menggodanya. Tetapi pundaknya langsunglah ditepuk oleh Qinan, sembari memberikan nasihat kalau dia tidak boleh sembrono di dalam bela diri istana, apalagi mencoba untuklah menggoda seorang wanita. Sontak, Long Hu yang berbalik badan, dia langsunglah tercengang, karena untuk pria misterius ini, dia langsunglah mengenalinya. Dan Qinan meminta kepada dia harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Beruntungnya, Long Hu langsung mengerti apa yang dibicarakan oleh Qinan, dan dia langsunglah menyimpan rahasia ini semua dan meminta maaf kepada Qinan kalau dia memanglah bertindak sembrono, serta meminta maaf kepada Xinru. Dia hanya mendekati dirinya karena dia inginlah mengenal lebih dekat. Wadah. Lalu Qinan membisikkan kepada Long Hu, kalau ini kan berada di alam atas, mengapa dia sama sekali tidaklah mengubah identitasnya? Dia hanyalah mengubah namanya sebagai Ao Tian. Dan jawaban dari Long Hu dengan mengucapkan sutradara bilang uangnya tidaklah cukup. Jadi dia dilarang untuklah memakai model baru. Waduh, ini namanya permasalahan dunia nyata ya. Dan juga sebuah kode untuklah para penontonnya tetap setia kepada Tonghua ini. Sedangkan untuk Xinru, dia mencurigai sosok dari Duan Qi. Tampaknya dia pernah melihatnya, tetapi samar-samar. Sayangnya, mereka telah kedatangan 3 jenderal dari camp besar, yaitu Jenderal Xiong dari pangkalan Suanu, Jenderal Wang dari camp Phoenix, dan untuk dia sendiri, Jenderal Su dari camp Baihu atau Harimau Putih. Untuk Kapten Wang, dia sungguh begitu kecewa. Ternyata Qinan sama sekali tidaklah datang. Dan untuk Fan Xinru, dia tetaplah fokus kepada Duan Qi. Dia sangatlah yakin seyakinnya kalau Duan Qi itu adalah Qinan yang sedanglah menyamar. Hanya saja untuk saat ini, belum saatnya untuk membuktikannya guys. Lalu Jenderal Su memberitahu kepada seluruh peserta kalau mereka yang berada di sini sudah satu langkah untuklah memasuki ketiga camp besar ini. Dan untuk ujian keduanya, mereka akanlah menerima tekanan dari leluhur mereka. Tekanannya akanlah semakin kuat. Jika mereka berhasil untuklah bertahan sampai akhir, maka Jenderal Su sendirilah yang akan memilih mereka dan dibimbing secara pribadi. Sontak ya, para peserta menjadi begitu sangatlah termotivasi. Sebab ini adalah kesempatan yang begitu langka, karena jika mereka berhasil, sudah pasti menjadi murid pribadi dari seorang jenderal, apalagi ya dibimbing oleh mereka sendiri. Tidak lama dari itu, mereka juga kedatangan dari Pangeran Ketujuh. Maksud kedatangannya hanya inginlah melihat kemeriahan dari acara ini, dan dia meminta untuk lanjutkan saja. Padahal maksud kedatangannya untuklah menyelidiki penyamaran dari Qinan. Lalu Jenderal Su langsunglah memulai ujiannya. Tekanan spiritual yang begitu kuat membuat beberapa peserta langsunglah tumbang. Tetapi juga ada yang masih bangkit berdiri tetapi terlihat begitu kewalahan. Untuk Qinan sama sekali tidaklah kenapa-napa.
Justru hal inilah yang membuat dia sangatlah begitu bingung. Mengapa dia bisa begitu bingung? Sebab ketika dia berada di dunia bawah, alam atas digadang-gadang memiliki praktisi yang paling terkuat. Tetapi ketika berada di sini, jiwa semangat bela diri mereka rata-rata berada di level ketiga guys. Sedangkan untuk Kinan sudah lebih dari level 9. Bahkan sampai saat ini, jiwa dewa perangnya tidak lagi dibahas. Lalu, untuk beberapa murid yang telah tumbang, langsunglah diambil oleh Jenderal Xiong, yang dimana mereka akanlah menjadi pasukan Xuanwu. Setelahnya, hanya tersisa 4 orang saja, dan Jenderal Su serta Jenderal Wang akanlah bersaing untuk mendapati mereka berempat. Dan untuk ketiga jenderal ini begitu sangatlah senang, karena untuk peserta kali ini lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita bersambung untuk pembahasan dalam episode kali ini, mengapa untuk alam atas para generasi termudanya terlihat begitu lemah daripada Kinan. Sebenarnya alasannya gampang sekali ditebak. Ini konteksnya sama seperti orang yang berjuang dari bawah, sedangkan orang yang telah berjuang dari atas. Yang dimana orang yang berjuang dari bawah memiliki impian yang begitu sangatlah tinggi. Dia akanlah berjuang lebih keras untuklah mendapati impiannya. Dan ketika berada di atas ya, dia tidak mungkin untuklah meninggalkan proses tersebut. Dia akanlah terus maju dan maju. Sedangkan untuk orang-orang yang telah berada di atas, mereka tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan. Karena sumber dayanya selalu berada di sekitar mereka dan mudah untuklah didapati. Karena kemudahan tersebutlah membuat beberapa dari mereka benar-benar berubah. Sebab ya, apapun yang mereka inginkan sangatlah mudah untuk ditemukan guys. Dan akibatnya, mereka akanlah benar-benar tertinggal dari orang-orang yang memulai dari bawah. Karena ya, orang yang memulai dari bawah memiliki pengalaman yang begitu sangatlah banyak. Tetapi guys, semua ini tergantung kepada orangnya masing-masing. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.